Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 9 pada topik kekongruenan dan kesebangunan bangun datar bagian yang ketiga, yang akan menyajikan berkenaan dengan kesebangunan bangun datar. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kali ini nanti kita akan sajikan berkenaan dengan konsep kesebangunan bangun datar yang kemudian kita gunakan untuk memecahkan beberapa permasalahan yang terkait dengan kesebangunan bangun datar. Silahkan disimak dengan baik, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Oke, perhatikan objek yang disajikan berikut. Ada 3 buah foto ya. Kalau kalian amati dari foto pertama, kedua, dan ketiga, makin lama makin besar ya. Coba kalau kita lihat perbesarannya adalah proporsional ya. Jadi kalau kita amati dari dimensi mendatarnya ya, ukuran mendatar ini dari foto 1 ke 2 makin panjang ya. Begitu juga ke foto yang ketiga, dan diikuti pada dimensi ukuran yang tegak ya. Jadi ukurannya dari 1 ke 2 ke 3 juga semakin panjang ya. Jadi ini adalah ide dasar dari kesebangunan bangun datar. Jadi dari bangun 1, kedua, ketiga itu perbesarannya proporsional baik dari dimensi mendatar maupun dimensi tegak, atau ukuran mendatar dan ukuran yang tegak. Berikut perhatikan objek yang mana di objek asli ini diperbesar ya. Jadi 2 kali optical zoom dari orisinilnya. Ketika diperbesar 2 kali, perhatikan dimensi ukuran panjang yang mendatar ini juga mengalami perbesaran. Nah, mestinya 2 kalinya ya. Kemudian yang tegak ini juga mengalami perbesaran yang proporsional, yaitu 2 kalinya. Sementara yang berikut ini adalah 4 kali optical zoom. Jadi diperbesar 4 kali, baik itu di ukuran mendatar maupun ukuran tegaknya. Kalau diamati, kalau ini sebuah objek persegi panjang, tetap berupa persegi panjang, artinya sudut-sudutnya sama ya, ini juga. Nah, sehingga dari 2 paparan yang sudah disajikan berkenaan dengan foto yang diperbesar dan objek yang di zoom ya, 2 kali dan 4 kali ini, maka nanti kita akan coba selidiki ya, atau kita coba untuk mengambil sebuah simpulan berkenaan dengan kesebangunan bangun datar ya. Tentu tadi dimensi-dimensi yang kita lihat makin besar, yang proporsional, maka dikatakan kalau ada 2 objek seperti tergambar di berikut, yaitu bangun ABCD, segi 4 ABCD, dan EFGH, ini dikatakan sebangun, maka nanti akan memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai atau sebanding ya. Jadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Manakah sisi-sisi yang bersesuaian? Nah, yang pertama bisa kita amati sisi AB pada segi 4 ABCD dan sisi IF pada segi 4 EFGH ini bersesuaian, nanti akan memiliki perbandingan yang sama dengan sisi BC pada ABCD dan FG pada EFGH. Jadi nanti AB per EF itu memiliki perbandingan yang sama dengan BC per FG. Begitu juga untuk sisi CD dan GH. Jadi nanti akan sama dengan CD per GH, dan terakhir AD atau DA dan HE. Nah, sehingga perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian nanti senilai atau sebanding. Kalau kita tuliskan secara utuh, AB per EF sama dengan BC per FG, sama dengan CD per GH, sama dengan AD per EH ya. Yang kedua, bangun ABCD dan EFGH dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian
sama besar. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian tentu sudut A pada ABCD bersesuaian dengan sudut E pada EFGH sehingga besarnya sama. Besar sudut A sama dengan sudut E, berikutnya tentu besarnya sudut B sama dengan sudut F bersesuaian, kemudian sudut C besarnya sama dengan sudut G bersesuaian, dan yang terakhir sudut D bersesuaian dengan sudut H ya. Oke. Bangun ABCD dan EFGH sebangun itu nanti dinotasikan dengan ABCD. Nah, ini simbol dari sebangun ya, S tidur ya. ABCD sebangun dengan EFGH. Jadi sekali lagi notasinya adalah ABCD sebangun dengan EFGH. Yang perlu diperhatikan adalah urutan dari penulisan ini menunjukkan kesesuaian dari titik sudutnya. Jadi kalau dituliskan ABCD sebangun dengan EFGH, berarti A nanti bersesuaian dengan sudut E, B bersesuaian dengan sudut F, C bersesuaian dengan sudut G, dan D bersesuaian dengan sudut H. Bisa juga ditulis tidak ABCD tapi bisa dia BADC. Nah, misalkan BADC, maka harus bersesuaian urut dengan bangun yang di sebelah kanannya yaitu FEHG ya, FEHG. Atau kalau dimulai dari C berlawanan jarum jam CDAB, nanti sebangun dengan menulisnya sebangun dengan GHEF ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami notasi penulisan dari dua bangun yang sebangun. Jadi urutan itu diperhatikan berdasarkan kesesuaian dari titik sudutnya. Oke, sekarang kita coba akan selesaikan beberapa permasalahan yang diberikan ya. Perhatikan gambar dua bangun yang sebangun berikut. Tentukan sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Karena dikatakan bahwa dua bangun ini sebangun, maka kita akan coba cek sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, tentu kalau kita amati bangunnya PQ nanti bersesuaian dengan EF ya. Kemudian berikutnya QR bersesuaian dengan FG. Kemudian RS bersesuaian dengan GH. Kemudian ST bersesuaian dengan HI. Kemudian TU bersesuaian dengan IJ ya. Kemudian terakhir UP bersesuaian dengan ya JE ya, UP dengan JE. Oke. Pertanyaan yang B, sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, tentu dengan mudah bisa kita dapatkan sudut P bersesuaian dengan sudut E. Kemudian sudut Q ya bersesuaian dengan sudut F. Tentu ini sudut R bersesuaian dengan sudut G ya. Kemudian sudut S bersesuaian dengan sudut H. Kemudian sudut T bersesuaian dengan sudut I. Kemudian yang terakhir sudut U bersesuaian dengan sudut C ya. Ini berarti menunjukkan dua bangun ini sebangun ya. Berikutnya, perhatikan gambar berikut, manakah pasangan persegi panjang yang sebangun. Jadi ada 3 persegi panjang, kita diminta pasangan persegi panjang yang sebangun. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, tentu kita identifikasi dari 2 persyaratan bahwa dua bangun datar sebangun ya. Yang pertama adalah berkenaan dengan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai atau sebanding. Kita cek dulu untuk sudut-sudutnya karena dengan mudah bisa kita dapatkan, karena semua sudut di persegi panjang itu 90 derajat, maka tentu sudut-sudut yang bersesuaian dari ketiga persegi panjang sama besar. Jadi sudah memenuhi ya, dari sudut pasti memenuhi. Berarti kita tinggal menguji berikutnya adalah di kesesuaian dari perbandingan sisi-sisinya. Yang pertama kita uji perbandingan persegi panjang pertama dan yang kedua. Tentu nanti sisi AB bersesuaian dengan EF akan sama dengan DC dan HG ya, karena ini sisi persegi panjang ya, sama 12/8 3/2. Ini akan kita bandingkan dengan AD dan
EH, kemudian BC dan FG. AD per EH, BC per FG. 8/6 ya, 8/6 4/3. Nah, mestinya perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu harusnya senilai. Ternyata yang atas 3/2, yang bawah 4/3. Tentu persegi panjang 1 dan 2 tidak memenuhi dari sisi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, tidak sebanding. Berarti tidak mungkin ya. Yang kedua, persegi panjang 1 dan 3. 1 dan 3. Tentu nanti AB dengan JK ya. DC dengan IL ya. Oke. 12/4. 3/1. Kita bandingkan dengan sisi berikutnya, AD dengan IJ. Kemudian IJ atau JI, BC dengan KL. Ternyata 8/3. 3/1 tidak sama dengan 8/3. Berarti tidak sebangun untuk persegi panjang 1 dan 3. Tinggal terakhir persegi panjang 2 dan 3. Berarti kita uji EFJK, nanti HGIL ya. 8/4, perbandingannya 2/1, dan sisi EH per IJ dan FG per KL 6/3. 6/3, 2/1 ya, sebanding ya. Berarti ini menunjukkan bahwa persegi panjang 2 dan 3 perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Berapa perbandingannya? 2/1. Berarti memenuhi. Sehingga kesimpulan kita, pasangan persegi panjang yang sebangun adalah persegi panjang EFGH sebangun dengan IJKL. Oke. Atau persegi panjang nomor 2 dan nomor 3. Lanjut ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Bangun ABCD dan EFGH sebangun. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Kemudian yang B, panjang sisi EF, BC, dan HG. Dan terakhir perbandingan luas EFGH dan ABCD. Kita mulai dari yang poin A. Untuk menentukan nilai X, Y, Z, perhatikan X, Y, Z adalah ukuran sudut ya. Berarti kalau dikatakan ABCD dan EFGH sebangun, berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang kita cek sudut-sudut yang bersesuaiannya yang mana ya. Oke, untuk sudut-sudut yang bersesuaian tentu sudut E dan sudut A. Jadi ibaratnya trapesium dari ABCD itu diputer ya 90 derajat ke searah jarum jam. Oke, berarti nanti besar sudut E sama dengan sudut A. Berikutnya sudut G itu bersesuaian dengan sudut C. Ya, ini bersilangan ya. Ini bersilangan ya. Oke, besarnya sudut G nanti sama dengan sudut C. Berikutnya sudut F dan sudut B tentu ya, siku-siku. Dan terakhir berarti sudut H dan sudut D ya. Karena kita diminta mendapatkan sudut X, Y, dan Z, kita mulai dari sudut X bersesuaian dengan sudut G yang mengandung sudut X itu bersesuaian dengan sudut C ya. Maka kita dapatkan X sama dengan 22,6 derajat ya. Ya, coba diperhatikan bahwa berikutnya kalau di trapesium sudut-sudut sepihak dalam sepihak yaitu sudut D ditambah dengan sudut C itu besarnya 180 derajat ya. Maka untuk mendapatkan besar sudut D berarti 180 dikurangi sudut C ya. Sudut C nya 22,6, maka diperoleh sudut Y 157,4 derajat. Berikutnya untuk mendapatkan besar sudut Z ini adalah ukuran dari sudut H bersesuaian dengan sudut D ya. Berarti besar sudut H sama dengan besar sudut D. Besar sudut H itu adalah Z, berarti sama dengan Y sama dengan 157,4 derajat ya. Sehingga kita dapatkan nilai X 22,6 derajat, nilai Y dan Z 157,4 derajat ya. Oke, pertanyaan yang B,
panjang sisi EF, BC, dan HG. Kita mulai dari panjang sisi EF, tentu dengan memperhatikan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, itu senilai atau sebanding. Yang pertama adalah EF dibanding AB sama dengan nanti FG dibanding dengan BC yang bersesuaian ya. Kemudian sama dengan GH dibanding dengan CD, dan yang terakhir HE dibanding dengan DA ya. Jadi sisi yang bersesuaian, EF dibanding AB sama dengan FG dibanding BC, sama dengan GH dibanding CD, sama dengan HE dibanding DA. Karena kita ingin mencari EF, perbandingan yang nilainya sudah lengkap adalah HE dan DA. Nah, ini kita masukkan HE per DA sama dengan 15/20. Disederhanakan 3/4 ya, sehingga nanti kita bisa dapatkan nilai EF per AB sama dengan HE per DA ya. EF per AB sama dengan HE per DA sama dengan 3/4 ya. AB nilainya sudah ada di sini, AB 16, berarti EF per 16 sama dengan 3/4, dikalikan silang berarti EF sama dengan 16 dikali 3/4. 16 dibagi 4 dapat 4, maka EF-nya adalah 12 cm ya. Lanjut berikutnya, untuk sisi BC yang akan kita cari ya, untuk mendapatkan panjang sisi BC ya. BC ya. Ya, kita mulai dari perbandingan dari FG per BC sama dengan tentu 3/4, karena sebelumnya sudah kita dapat dari EH per DA 3/4 ya. FG-nya adalah 20 ya, berarti 20 per BC sama dengan 3/4, maka dengan dikalikan silang BC sama dengan 20 dikali 4/3 ya, 80/3 ya. Kalau dibuat pecahan campuran 26 2/3. Nah, berikutnya kita akan mencari panjang dari HG ya, panjang dari HG. Tentu HG ini bisa kita cari, nanti kita tarik garis tegak lurus di sini ya. Nah, sementara EF sudah didapat, di sebelumnya adalah 12. Ini kalau dibelah berarti di sini 15, nanti sisanya sini adalah 5. Nah, berikut ya. Ini 12, ini 15, ini 5. Oke. Fokus di yang dilingkari ya, dikotai. FO sama dengan EH sama dengan 15 cm, berarti nanti HO sama dengan EF ya. HO sama dengan EF sama dengan 12. OG berarti dari 20 nilai FG dikurangi 15, dapatnya adalah 5 cm. Sehingga dengan memperhatikan segitiga siku-siku GOH, maka HG bisa kita dapatkan ya. HG sama dengan akar dari HO kuadrat plus OG kuadrat. Tinggal kita masukkan 12 kuadrat plus 5 kuadrat, 144/25, 169 ya. Berarti HG sama dengan 13 cm ya. Terakhir untuk perbandingan luas, berarti untuk luas EFGH dibanding luas ABCD, karena trapesium berarti luasnya adalah setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi. Berarti untuk EFGH setengah kali EH ditambah FG dikali EF ya. Kemudian untuk sisi ini adalah AD ditambah BC dikali AB dikali setengah. Nah, nanti kita masukkan nilai-nilainya. EH itu sudah kita peroleh 15 ya, FG 20, EF-nya 12. Kemudian ini 20, ini 80/3, kemudian tingginya 16 ya. Kita sederhanakan, setengah dibagi dengan setengah, kemudian 12 dan 16 masing-masing dibagi 4, dapatnya 3/4 ya. 15 tambah 20, 35 dikali 3 yang atas, yang bawah nanti dikalikan 3, 60/3 ditambah 80/3, 140/3 kali 4 ya. Kita operasikan, 35 kali 3/4 dikali ya, dibagi itu berarti dikali dibalik 3/40. Kita sederhanakan, 140 dibagi 35 dapat 4 ya.
berarti 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Jadi perbandingan luas EFGH dan luas ABCD adalah 9/16 ya. Oke, berikutnya sebuah gambar berbentuk persegi panjang berukuran 16,8 cm kali 8,4 cm. Gambar tersebut diperkecil sehingga ukurannya menjadi K cm kali 2 cm. Hitunglah panjang K. Kata kuncinya di sini diperkecil. Berarti ya tentu sebangun ya. Nah, antara persegi panjang yang lebih besar ini dibanding yang lebih kecil ya. Karena sebanding maka kita tentukan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Ya, sisi yang bersesuaian 16,8 dan K. Berarti kalau kita buat perbandingan K per 16/8 nanti bersesuaian dengan sisi 2 cm dan 8,4 cm perbandingannya sama. Nah, berarti bisa kita tuliskan K per 16,8 sama dengan 2/8,6. Untuk mendapatkan K kita kalikan silang, berarti K sama dengan 16,8 kali 2/8,4 ya. 16,8 dibagi 8,4 dapat 2 kali 2 K-nya sama dengan 4 cm. Oke, terakhir, sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 50 kali 40 cm ya, sebelum dipasang di figura ya. Di bagian sisi kiri, kanan, atas dan bawah foto diberi jarak. Ini diberi jarak ya. Seperti nampak pada gambar. Foto dan karton tersebut sebangun. Jadi sekali lagi, foto dan karton sebangun. Pertanyaan yang pertama, berapa lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto? Jadi A ini yang ditanyakan. Yang kedua, berapa perbandingan luas foto dibanding dengan luas karton ya. Oke, kata kuncinya karena foto dan karton itu sebangun, maka nanti berlaku perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada foto dan karton itu sebanding atau senilai. Oke, sekarang kita lihat ini adalah sisi pada foto ya, yang kalau kita hitung besarnya atau panjangnya adalah 50 ya, dikurangi 5 dikurangi 5. Berapa? 40 ya. Kemudian ukuran yang ini ya, ini karena sisi ini tidak diketahui, ini kita misalkan ya ukurannya adalah X ya. Nah, sekarang kita tentukan perbandingan sisi-sisi yang sebanding yang bersesuaian. Tentu 40 dengan X atau X dengan 40 ya. Nanti X dengan 40 berarti 40 ini dengan 50. Nah, sebanding ya atau senilai atau sama ya. Jadi X per 40 nanti perbandingannya sama dengan 40/50. Kita kalikan silang, maka X sama dengan 40 kali 40/50. 40 sama 50, 4/5 ya, 40 dibagi 5, 8. Berarti X sama dengan 32. Kalau X sama dengan 32, maka A bisa kita dapatkan. Berarti A sama dengan 40 dikurangi 3 dikurangi X ya. Sehingga A sama dengan 40 dikurangi dalam kurung 3 ditambah 32. 3 tambah 32, 35. 40 dikurangi 35 sama dengan 5 cm. Kalau A sudah kita dapat, tentu dengan mudah kita bisa mencari perbandingan luas foto dan luas karton. Luas foto berarti X-nya 32 dikali 40 dibagi 40 kali 50 atau dibalik 50 kali 40 ya. Oke, 40 sama 40 bisa disederhanakan. 32 dan 50 ya masing-masing dibagi 2 dapat 16/25, sehingga luas foto dibanding dengan luas karton adalah 16/25. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya pada konsep kesebangunan dari dua bangun datar. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya yang akan menyajikan kesebangunan dua segitiga. Terima kasih, tetap semangat belajar matematika. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.